Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berkat nikmatnya jugalah hingga pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini masih dapat kita melanjutkan pembelajaran kita. Yang ini pada hari ini kita akan menganalisa bagaimana etos kerja. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kompetisi dalam kebaikan, berbuat kebaikan. Ternyata kalau kita melihat bahwa di dalam ajaran agama kita yang menandakan ataupun menganjurkan untuk senantiasa berupaya dan berusaha dalam hidup dan kehidupan kita, maka Allah menyuruh kita untuk kompetisi dalam kebaikan. Nah, pada hari dan kesempatan ini kita akan melihat etos kerja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa bekerja dalam kewajiban umat manusia berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Terkadang manusia itu dalam menghadapi kehidupan ini dia lalai terhadap kewajibannya kepada Allah. Terkadang ada juga yang senantiasa ingat bagaimana kewajibannya kepada Allah. Walau Allah memberikan dia kesibukan dan harta yang banyak, namun dia tetap ingat kepada Allah. Tetapi ada sebahagian yang paling sedihnya, dia tidak memiliki apa-apa. Artinya dia tidak memiliki harta, dia tidak sibuk, namun dia lupa, namun dia tidak ingat kepada Allah. Dia lalai kepada Allah, lalai kewajibannya kepada Allah. Maka ini yang paling disedihkan. Namun dalam kajian kita ini, kalau kita melihat bahwa etos kerja itu merupakan suatu ikhtiar manusia, upaya manusia dalam hidup dan kehidupannya, sehingga dia senantiasa melakukan dan berusaha untuk mendapatkan bagaimana kehidupan yang layak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, kata Allah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberikan informasi kepada kita, menyuruh kepada kita untuk bekerja. Bekerjalah kamu, kata Allah. Kenapa? Karena Allah melihat pekerjaan kita itu. Maka pekerjaan kita itu ada yang berkaitan pekerjaan kita itu dengan dunia, ada pekerjaan kita itu yang berkaitan dengan akhirat. Pekerjaan yang berkaitan dengan dunia, kita membutuhkan kehidupan di dunia. Misalnya kehidupan ekonomi kita, kebutuhan keluarga kita, kehidupan sehari-hari kita membutuhkan untuk itu kita disuruh untuk bekerja. Namun pekerjaan itu bukan itu saja, ternyata disuruh juga kita untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hari akhirat kita. Hari akhirat kita itulah ibadah yang kita lakukan. Misalnya saja sholat, berpuasa, berinfak, sedekah, membantu yang lemah atau fakir miskin, dan lain sebagainya. Itu semua gambaran untuk yang namanya bekerja. Amal di dunia karena kata aisu abada, wa amal di akhirat karena katamu subada. Berusahalah kamu untuk hidup di dunia seolah-olah kamu hidup selama-lama, dan berusahalah kamu untuk hari akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Ini gambarannya apa? Menandakan kepada kita bahwa untuk bekerja baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalaulah sudah sukses kita urusan dunia, maka akan enak, maka akan ringan rasanya, akan lebih nyaman rasanya kalau kita melakukan ibadah kepada Allah. Misalnya saja kita kelaparan, begitu sholat teringatlah laparnya. Bagaimana mendapat kehusukan?
Tapi kalau misalnya saja kita terpenuhi, makanan kita sudah terpenuhi, maka lapar itu tidak ada lagi. Ketika kita melakukan ibadah sholat, maka kita akan semakin nyaman melakukan ibadah sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambarnya apa? Maka dikatakan Allah, bekerjalah agar terpenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup dunia maupun kebutuhan hidup akhirat. Apabila terpenuhi kedua-duanya, apabila terpenuhi kebutuhan dunia kita, insya Allah akan terpenuhi pula lah kebutuhan akhirat kita bagi kita yang punya akal. Tetapi ada orang yang sudah terpenuhi kebutuhan hidup dunianya, namun dia menjauh daripada Allah. Adakah itu? Ada. Tetapi sebaliknya pula, ada yang sudah terpenuhi kebutuhan dunianya, dia semakin khusyuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan itu, maka nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Sebaliknya kamu jika enggan untuk mensyukuri nikmatnya Allah itu, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. Ini gambarannya bahwa orang yang bekerja, kata Allah, untuk mendapatkan hidupan yang lumayan, yang layak hidupnya di dunia, karena kemiskinan itu dekat sekali kepada kekufuran. Karena itu kita selaku umat Islam berupaya, silakanlah ya, bekerjalah, carilah pekerjaan, buatlah pekerjaan agar kita mendapat penghasilan yang lebih mapan dan lumayan. Karena itu dalam kajian ini, dalam materi pembelajaran kita ini, bahwasanya bekerja itu merupakan anjuran Allah. Akan tetapi ingat, jangan melalaikan Allah. Ya, maka itu gambaran kepada kita bahwasanya untuk bekerja itu sangat dianjurkan, sangat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anil Miqdami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadum ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Dari Miqdam, dari Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud makan hasil usahanya. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasul kepada kita, bahwasanya dianjurkan kita supaya untuk bekerja, berusaha kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan kita ini, karena hasil usaha kita itu sangat baik dan lebih baik daripada meminta-minta. Karena itu dalam materi pembelajaran kita, mari kita analisa hidup dan kehidupan kita. Mari kita lihat dan kita cintai agama yang kita pedomani sekarang ini, agama yang kita anut sekarang ini. Mari kita cintai, kita amalkan agamanya, karena agama Islam itu menganjurkan untuk bekerja, bukan bermalas-malas. Demikian saja materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.